Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita bahas tema rezeki yang terkait dengan keyakinan dan amalan kita dalam mendapatkannya. Setelah kita bahas beberapa hal, ada satu hal yang perlu kita kunci. Apa itu? Sabar dengan yang halal. Ya, ada hal yang harus kita kunci berkaitan dengan sabar terhadap yang halal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin dan seorang fajir yang gemar maksiat itu disebut fajir. Sudah ditetapkan rezeki baginya dari yang halal. Ya. Jika ia mau bersabar hingga rezeki itu diberi, niscaya Allah akan memberinya. Namun jika ia tidak bersabar lantas ia tempuh dengan cara yang haram, niscaya Allah akan mengurangi jatah rezeki halal untuknya. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa semua orang butuh sabar kok. Semua orang akan mengatakan tentang sabar. Ya. Baik orang-orang ahli maksiat itu akan mengatakan sabar. Ketika dia bermaksiat juga dia butuh kesabaran. Saya pernah belajar tentang trading. Jadi ada trading, ada saham, ada gold. Pertama yang diajarkan kepada saya adalah sabar. Sabarnya tidak sebentar. Ya, bagaimana cara bermain kami diajarkan dulu. Dalam 1 minggu hanya boleh bermain 5 kali. Dari 5 hari kita hanya boleh bermain 3. Jadi kalau sudah menang 2, stop. Ya, sudah menang 2, stop. Kalau sudah kalah 2, stop. Nah, artinya dalam bermaksiat kepada Allah juga dibutuhkan kesabaran. Masa iya dengan rezeki yang halal kita nggak sabar? Ya kan? Orang-orang yang pemain-pemain yang katanya bermain saham itu, kalau mereka nggak sabar, mereka pasti habis. Trading atau gold sama saja. Karena memang yang diajarkan dulu kepada saya adalah tentang kesabaran itu. Nah, bagaimana sekarang ketika kita sudah meyakini bahwa ada nih rezeki punya kita, berapapun jumlahnya, kita hanya minta kepada Allah yang banyak, yang berkah dan berkelimpahan tentunya. Jangan pernah Anda berpikir bahwa sedikit yang penting halal. Salah. Bagaimana caranya? Banyak, berkah, berkelimpahan. Karena yang namanya berkah pasti halal. Ya kan? Bagaimana ketika kita sudah berdoa untuk minta yang berkah, tambahin yang berkelimpahan. Jangan cuma sedikit. Karena kalau sedikit buat Anda saja tidak cukup, bagaimana mau Anda berbagi? Nah, kesabaran kita itu menjadi penting ketika menunggu harta yang halal. Riwayat Ali bin Abi Thalib, suatu ketika Ali bin Abi Thalib hendak sholat. Kemudian dia melihat ada anak umur 10 tahun. Ali bin Abi Thalib menitipkan unta kepada anak umur 10 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib sholat. Selesai sholat, Ali keluar dari masjid dan melihat untanya sudah tidak ada yang menemani. Bahkan tali yang mengikat di leher unta tadi hilang. Kemudian Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar untuk membeli tali. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendapati tali untuk diikatkan di leher untanya tadi didapati ada di penjual tali. Kemudian Ali bin Abi Thalib menanyakan kepada orang tersebut, bagaimana caranya engkau mendapatkan tali ini? Kemudian seorang laki-laki menjelaskan bahwa tadi ada anak kecil datang ke sini dan menjual tali ini sebanyak 2 dinar. Kemudian Ali mengeluarkan sebesar 2 dinar dari kantongnya dan Ali mengatakan, andaikan dia mau bersabar sedikit saja, aku telah menyiapkan uang yang sama jumlahnya. Ya, tentu dia akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Oke, dari sini paham bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya.
hanya bermain waktu, hanya menunggu sebentar saja. Hanya bermain waktu dan hanya menunggu sebentar saja. Ketika kita mau bersabar, pasti Allah berikan hak kita. Ya. Jadi bagaimana kita harus bersabar? Ibnu Qayyim berkata, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Jika Allah menghendaki rezeki itu sampai kepada kita, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Kalau ada makhluk-makhluk yang menutup dengan cara yang lain, pasti Allah berikan dengan cara yang baik. Kita harus mampu meyakinkan diri kita, ya, meyakinkan diri kita bahwa bersabar terhadap datangnya rezeki yang halal itu menjadi penting, ya kan? Menjadi penting, dan ini akan mempengaruhi aktivitas kita. Jangan sampai kita memaksakan diri kita. Dan keyakinan ini ada korelasi dengan keyakinan bahwa Allah menciptakan manusia itu pasti ada yang kaya, ada yang miskin, ya kan? Pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak mungkin Allah ciptakan semua kaya raya. Dan tidak mungkin juga Allah ciptakan semua miskin. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang menempuh jalan yang baik dan memperbagus dalam mencari rezeki, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Barang siapa yang memperbagus dalam mencari rezeki, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Nah, ini penting. Karena dunia ini seperti air laut. Air laut yang sangat luas, semakin Anda minum, Anda semakin haus. Semakin Anda minum, semakin banyak Anda minum, Anda semakin haus. Seolah-olah air laut akan Anda habiskan, padahal itu tidak akan pernah habis. Di saat yang sama, apakah air laut membawa Anda sehat? Apakah menjadikan Anda sehat? Tidak. Ya. Nah, ketika Anda mengetahui dan memahami tentang bab rezeki ini, maka sudah selayaknya ini akan menjadi salah satu pintu perubahan dalam diri Anda di setiap aktivitas Anda. Setiap aktivitas dengan energi yang besar, tanpa mengenal lelah, tanpa harus menyerah, karena di keyakinan kita tadi itu sangat besar, maka disinilah akan disebut teruji seseorang keimanannya, dan dia akan teruji sehingga mendapatkan gelar takwa dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana kita terus berjalan di muka bumi ini dengan ketakwaan kita sebagai seorang hamba, dan bukan lagi mengejar dunia hanya untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Terus ikuti update channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.